koresponden di Gedung Putih dari VOA, ada Patsy Widakuswara di Wilmington, Delaware, Amerika Serikat. Selamat pagi waktu Indonesia dan selamat petang waktu Amerika, Patsy. Hai. Patsy, ini bagaimana persiapan, ini merupakan yang kedua begitu jelang konvensi malam ini. Ada juga, apakah ada persiapan protokol pencegahan COVID-19 jelang konvensi Partai Demokrat ini? Ya, ini menarik ya, karena ini merupakan pertama kalinya dalam sejarah yang namanya konvensi sifatnya virtual. Jadi kalau saya biasanya meliput konvensi, saya ini udah meliput konvensi partai politik di Amerika Serikat dari tahun 2004, tapi baru kali ini meliput konvensi dari kamar hotel. Nggak bisa kemana-mana, nggak bisa ketemu orang, tidak bisa ketemu demonstran, tidak bisa ketemu politisi, karena memang semuanya virtual. Tapi besok Kamala Harris dijadwalkan untuk menerima nominasinya, menyampaikan pidato di Chase Center di Wilmington, Delaware, dan kemudian Joe Biden pada hari berikutnya, pada hari Kamis. Pada saat itulah saya boleh masuk ke dalam arena. Nah, saking hati-hatinya Partai Demokrat ini sampai semua orang, staf dan juga wartawan yang akan datang masuk ke dalam konvensi tersebut itu harus dites, swab test untuk COVID-19 itu 2 hari sebelumnya. Jadi saya sudah harus tes dari hari Senin pagi, dan kemudian setelah pagi, kalau dua-duanya negatif baru saya bisa masuk ke gedung tersebut pada hari Rabu. Ini tentunya karena selain Partai Demokrat ingin melindungi sekali capres dan cawapresnya, namun juga ingin menghindari berita-berita yang sering keluar dari berbagai acara kampanye Presiden Trump, yaitu mereka berkumpul dan kemudian tiba-tiba ada klaster COVID atau hal-hal yang seperti itu yang sangat ingin dihindari oleh Partai Demokrat. Jadi secara protokoler, sangat-sangat ketat, sangat dibatasi, hampir semuanya virtual, kecuali beberapa acara itu pun tidak ada ribuan orang yang datang, melainkan hanya segelintir wartawan dan staf yang akan ada di tempat yang sama dengan cawapres dan capres. Ya, Patsy, biasanya konvensi dihadiri langsung oleh ribuan orang, begitu ramai, begitu, dan baru pertama kali seperti Anda sebutkan, kali ini dilakukan secara virtual. Kalau melihat kemarin, bagaimana antusiasme warga terhadap konvensi Partai Demokrat secara virtual ini? Ini menarik ya, Ian ya, karena kita semua berpikir bahwa aduh ini konvensi atau kayak pesta Zoom aja, kayak reuni SMP gitu, rame-rame Zoom. Seperti apa nanti bentuknya, apakah akan awkward, akan kikuk, bisa menampilkan energi atau tidak, bisa menampilkan antusiasme atau tidak. Tapi ternyata kalau dari berbagai pandangan pengamat tadi pagi, banyak pujian terhadap Partai Demokrat yang dinilai mampu mengemas acara ini meskipun sifatnya virtual, namun karena benar-benar dipadatkan dan kemudian mengikutsertakan berbagai pihak, ya bukan hanya politisi, melainkan juga orang biasa, dan juga sangat cepat gitu kan. Jadi benar-benar made for television, dalam 2 jam itu padat, kemana-mana ke seluruh Amerika Serikat, dan juga merangkum berbagai spektrum ideologis, dari mulai yang paling kiri, Bernie Sanders, kubu paling progresif Partai Demokrat, sampai ke John Kasich yang merupakan calon kandidat presiden dari Partai Republik pun turut bicara. Jadi dari segi ideologis spektrumnya sangat luas sekali. Nanti malam fokusnya adalah generational gap. Jadi akan menampilkan tokoh-tokoh pembaharu dari Partai Demokrat, termasuk Alexander Ocasio-Cortez, ini anggota Kongres dari New York yang amat sangat muda, sangat dianggap rising star-nya Partai Demokrat lah. Dia akan berbagi panggung dengan para politisi yang sudah jauh lebih terkenal dan jauh lebih lama berada di Partai Demokrat. Dan juga akan ada Jill Biden. Ini adalah istri dari Joe Biden yang akan menyampaikan pidatonya untuk menghumanize, ya, memanusiakan suaminya, menampilkan sisi-sisi lembut, sisi-sisi kebapaan dan kekeluargaan dari suaminya. Dan Jill Biden akan menyampaikan pidatonya bukan dari tempat convention center di Chase Center ini, melainkan dari ruang sekolah tempat dulu ia mengajar di sebuah SMA setempat. Jadi memang benar-benar satu acara yang unik, historis, tapi sejauh ini cukup lumayan rapi pengerjaannya. Unik dan juga menarik untuk malam ini ya, Patsy. Kemudian untuk bisa direview sedikit, untuk malam sebelumnya juga ada Michelle Obama dengan pidato dan juga ucapan-ucapannya yang menarik perhatian. Bisa direview sedikit bagaimana kemarin, Patsy? Ini luar biasa sekali ya, Michelle Obama ini benar-benar tokoh yang saat ini menjadi buah bibir di Amerika Serikat karena dianggap mampu menerjemahkan kemuatan, amarah, kegeraman, keputusasaan, kefrustrasian bangsa Amerika Serikat, khususnya dari kubu kaum Partai Demokrat,
yang saat ini geram dengan pemerintahan Presiden Trump dan Michelle Obama benar-benar berusaha mengerahkannya ke ya udah jangan cuma gemes aja dong, jangan cuma marah aja dong, go out and vote. Dan itu yang benar-benar disampaikan oleh Michelle Obama kemarin secara karismatik, secara tegas. Michelle Obama ini populer sekali ya di Amerika Serikat karena dia bukan politisi dan dia juga positif sekali dipandangnya sebagai ibu negara saat itu dan bahkan sekarang setelah keluar pun dia masih dianggap sangat-sangat positif dan sudah didorong berkali-kali digadang-gadang ayo dong maju menjadi calon sesuatu tapi tetap selalu menolak dan semalam pun ia mengulangi kembali bahwa I really hate politics, you know that. Nah, dengan dia menjauhkan diri dari politik itulah justru ia mendapatkan semacam kredibilitas untuk bisa menyampaikan hal ini sebagai warga negara meskipun warga negara mantan ibu negara juga. Satu pernyataan Michelle Obama yang kemarin disampaikan olehnya adalah Donald Trump is not the right president for this country. Dia sama sekali bukan presiden yang bisa bangkit untuk mengeluarkan negara ini dari krisis. That's just not the person that he is. Dia memang bukan orangnya yang seperti itu. It is what it is. Ya mau bagaimana lagi. Tapi kalimat it is what it is itulah yang benar-benar kena banget untuk Donald Trump karena itulah kalimat yang digunakan oleh Donald Trump pada saat dia ditanyakan bagaimana dengan nasib 150.000, 170.000 warga Amerika Serikat yang sudah meninggal dunia karena COVID dan tanggapan Donald Trump adalah it is what it is dan kemudian itu dipakai oleh Michelle Obama untuk menikamnya lah secara verbal ya tentunya. Jadi memang benar-benar menjadi sorotan dan Michelle Obama ini benar-benar menjadi senjata pamungkas bagi Partai Demokrat. Kemudian kalau kita berbicara mengenai pandangan dari Joe Biden terhadap kebijakan-kebijakan dari Presiden Trump begitu, salah satu contoh yaitu mengenai normalisasi antara Uni Emirat Arab dengan Israel yang berpengaruh terhadap aneksasi Palestina begitu. Bagaimana tanggapan terhadap Joe Biden terhadap perdamaian di Timur Tengah ini? Semua kebijakan luar negeri Amerika Serikat kalau misalnya nanti Joe Biden menang itu akan kembali lagi ke seperti zaman Presiden Barack Obama dulu. Khusus mengenai Timur Tengah, betul sekali seperti yang Ian bilang, Presiden Trump ini sekarang sedang membangga-banggakan normalisasi hubungan Uni Emirat Arab yang merupakan hanya negara Arab ketiga ya yang normalisasi hubungan dengan Israel setelah Jordan dan juga Mesir. Dan ini dianggap sebagai Presiden Trump sebagai batu loncatan menuju perdamaian Timur Tengah yang lebih luas dan lebih komprehensif, khususnya menyelesaikan masalah konflik antara Palestina dan Israel. Karena sebagai bagian dari perjanjian tersebut adalah Israel berjanji untuk menghentikan secara sementara aneksasinya terhadap wilayah tepi barat, wilayah Palestina. Nah, Israel sendiri sepertinya sekarang sedang melihat angin. Karena kalau kita lihat dari jajak pendapat ini kan Joe Biden memang unggul sekarang ini. Jadi Israel pun saat ini sedang mengira-ngira kalau misalnya nanti November menang, seperti apa politik luar negeri Amerika Serikat terhadap Israel dan Palestina di masa depan. Pandangan umum adalah Amerika Serikat ini bukan honest broker, bukan mediator yang netral terhadap isu Israel-Palestina. Tapi selama 4 tahun terakhir, 3,5 tahun terakhir, sangat-sangat ekstrim berpihak kepada Israel, pemerintahan Donald Trump, misalnya dengan pengakuan dataran tinggi Golan sebagai milik Israel, pemindahan kedutaan besar ke Yerusalem, kedutaan besar Amerika Serikat ke Yerusalem. Nah, ini yang dikhawatirkan oleh Israel apabila nanti Joe Biden menang, maka kebijakannya akan kembali ke seperti pemerintahan Obama yang berusaha lebih netral, berusaha lebih dekat ke posisi Amerika Serikat sebagai honest broker di dalam konflik ini. Patsy, yang tidak kalah menarik juga ini pandangan mengenai semenanjung Korea begitu, khususnya Korea Utara begitu. Selama ini hubungan antara Amerika dan Korea Utara juga naik turun begitu. Bagaimana kemudian apabila Joe Biden menang terhadap isu ini begitu? Yang jelas Joe Biden sudah mengatakan kalau misalnya ia menang menjadi presiden, tidak ada lagi itu yang namanya ketemu-ketemu dengan Kim Jong-un tanpa persyaratan sebelumnya. Seperti kita tahu, Kim Jong-un ini sudah bertemu dengan Presiden Trump 2 kali, tapi secara substansi tidak ada hasilnya, hanya diplomasi teatrik saja. Joe Biden mengatakan dia tidak akan melakukan itu, tidak akan memberikan kehormatan itu kepada Kim Jong-un, kecuali apabila Korea Utara mau melucuti program nuklirnya. Selain itu, kembali lagi seperti pada saat zaman Presiden Obama, Joe Biden akan berusaha menekan Korea Utara melalui kekuatan regional yang lebih besar, yaitu China, dan juga akan berusaha mendekatkan antara Korea Selatan dan Jepang, sehingga bisa membentuk aliansi yang lebih kuat di kawasan guna membendung Pyongyang.
Baik, terima kasih jurnalis dari VOA Patsy Widakuswara atas laporan Anda jelang konvensi Partai Demokrat malam ini. Dan